السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas tapi padat masya-Allah dari Syekh As-Sa'di rahimahullah sampai pada ayat Allah SWT yang ke-38 dan ke-39. Masih dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ihbitu minha jami'an, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulna ihbitu minha jami'an." Kami katakan, turunlah daripadanya semua kalian. Bisa jadi akan datang kepada kalian dariku hidayah, bimbingan, ilmu. Maka barang siapa yang mengikuti ilmu tersebut, barang siapa yang mengikuti hidayah tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan rasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Adapun mereka-mereka yang kafir dan mendustakan, merekalah ashabun nar, merekalah penduduk neraka, hum fiha khalidun. Qul inna a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, yukhbir atau Allah Subhanahu wa taala qala mukhbiran amma andara bihi Adam wa zawjatahu wa iblis. Allah berfirman di ayat ini apa yang pernah diperingatkan atau apa yang pernah Allah peringatkan dengannya kepada Adam dan Hawa dan iblis untuk turun semuanya, untuk keluar dari jannah dan untuk turun ke dunia. Kata Abu Aliyah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan barangkali akan datang kepada kalian huda,
Kata Abu Aliyah rahimahullah, al-huda yang dimaksud adalah al-anbiya wal rusul wal bayyinat wal bayan. Yang dimaksud huda adalah diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, diturunkannya al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas, yakni ilmu yang dibawa oleh para rasul dan diturunkan oleh Allah dalam kitab-kitab. Berarti sejak diturunkannya Adam alaihi salam dan Hawa dan juga iblis, Allah sudah berfirman bahwa nanti pada anak turunan kalian akan datang hudan, akan datang petunjuk, akan datang hidayah. Maka di sini disebutkan dengan ringkas oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, karrara al-ihbata liyurattab alaih ma dzakara wa huwa qawluhu fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Allah ulangi sebutan tentang diturunkannya mereka karena dikaitkan dengan apa yang akan dikatakan setelahnya, bahwa kami akan memberikan pada kalian hudan. Sudah dibahas pada ayat-ayat yang lalu bahwa Allah menyatakan kepada Adam, turunlah kalian. Kemudian diulang lagi, maka kami katakan turunlah kalian. Dan karrara diulang ini karena kaitannya dengan apa yang akan disebut setelahnya. Berarti ini bantahan bagi pendapat yang berkata bahwa disebutkan turun dua kali. Itu yang pertama turun dari jannah ke langit dunia, yang kedua diturunkan dari langit dunia ke dunia. Maka ini dikatakan pendapat yang tidak kuat, pendapat yang lemah. Yang lebih sahih, yang lebih kuat adalah Allah sengaja mengulanginya. Bahwa Allah sudah kisahkan bahwa Adam dengan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, Allah katakan qul ihbitu minha jami'an. Turunlah kalian semua. Tetapi di sini dikatakan qulna ihbitu minha jami'an. Kami katakan turunlah kalian karena nanti akan datang pada kalian hudan, maka siapa yang ikut dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan siapa yang menentang dia akan mendapatkan kejelekan-kejelekan. Diulang karena dikaitkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah merencanakannya, yang Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkannya bahwa akan datang hudan, akan datang hidayah, akan datang petunjuk, akan datang bimbingan, akan datang para rasul membawa ilmu, akan diturunkan kitab-kitab yang berisi ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Aliyah. Walaupun Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa makna hudan adalah Al-Quran. Tidak bertentangan. Hanya saja ucapan Abu Aliyah a'ammu. Ucapan Abu Aliyah lebih umum. Al-Quran termasuk di dalam ucapan Abu Aliyah. Sedangkan ucapan Abu Aliyah a'am. Para rasul dan kitab-kitab termasuk di dalamnya Al-Quran. Sehingga tidak khusus hanya Al-Quran, tetapi semua yang berupa hidayah yang dibawa oleh para rasul dan yang dibawa oleh mereka dari kitab-kitab Allah yang Allah turunkan pada mereka. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, liyurattab alaihi ma dzakara wa huwa qawluhu fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Disebutkan, diulangi kedua kalinya tentang diturunkannya mereka karena ingin dikaitkan dengan ayat berikutnya atau dengan berita berikutnya, bahwa bisa jadi akan datang kepada kalian dariku hudan. Kapan? Tidak disebut oleh Allah. Di mana? Tidak disebut oleh Allah. Ay waqtin wa zamanin ja'akum minni ya ma'syarat tsaqalain. Yani wahai ma'syarat tsaqalaini, wahai turunan manusia dan turunan jin, bisa jadi akan datang kepada kalian hidayah nanti suatu saat, suatu waktu, fi waqtin wa zamanin, waktu tertentu, zaman tertentu akan datang hidayah, ilmu yang dibawa oleh para rasul. Qala ay rasul wa kitab yahdikum lima yuqarribukum minni. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang merupakan bimbingan agar kalian menjadi dekat denganku, kata Allah.
Wa yudnikum minni, agar menjadikan kalian dekat denganku dan menjadikan aku ridha kepada kalian. Wa yudnikum min ridai, dan mendekatkan kalian pada keridhaanku. Faman tabi'a hudaya, maka Allah sudah putuskan keputusannya. Siapa yang mengikuti hidayah tersebut dari kalian, yakni bi an amana bi rusuli wa kutubi wahtada bihim, wa dzalika bi tasdiq jami' akhbar ar-rusul wal kutub wal imtithal li amr wal ijtinab lin nahi, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata Sa'di rahimahullah, barang siapa yang mengikut hidayah, maknanya barang siapa yang beriman kepada rasul-rasulku dan beriman dengan kitab-kitab aku yang aku turunkan dan mengikuti bimbingannya dengan membenarkan, mempercayainya dan mempercayai semua berita-berita rasul dan para rasul dan berita-berita yang ada dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Bagaimana beriman dengan percaya? Yakni dengan imtithal lil amri, dengan melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya, Quran dan ajaran sunnah para nabi. Wal ijtinab lin nahi, dan juga menjauhi apa yang dilarang. Ini mana iman? Iman, percaya, dan juga mempraktekkan yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Maka barang siapa yang menerimanya, barang siapa yang mengikutinya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, maka bagi mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman, yaitu tidak mendapatkan khaufun wala hazan. Tidak mendapatkan rasa takut, tidak mendapatkan rasa sedih. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan lain, yaitu pada ayat faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan sesat dan enggak akan sengsara. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, habrul ummah, turjumanil Quran, penafsir Al-Quran yang didoakan oleh Rasulullah SAW, menyatakan yadhillu wa la yashqa wa la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Tidak akan sesat di dunia dan gak akan sengsara di akhirat. Kadang orang-orang beriman di dunia merasakan sakit, merasakan musibah, merasakan kesengsaraan mungkin, tetapi itu semua bagi orang beriman menjadi rahmat, menjadi pengampun pembersih dosa-dosanya. La ba'sa tahurun insyaallah. Menjadi pahala di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia sabar, sabarnya juga pahala. Maka la yadhillu wa la yashqa, kata Ibn Abbas, la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Tidak akan sesat di dunia dan gak akan sengsara di akhirat. Di akhirat orang beriman gak akan disentuh kesengsaraan. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kenikmatan yang terus menerus, yang sangat sempurna. Maka berarti yang Allah janjikan 4 perkara. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dan la yadhillu wa la yashqa, tidak terkena rasa takut, tidak terkena rasa sedih, dan dia dalam keadaan tidak akan sesat di dunia dan gak akan sengsara di akhirat. Nanti kalau datang huda, kata Allah, maka siapa yang mengikuti hidayah tersebut akan mendapatkan 4 ini. Adapun siapa yang kafir, tentunya kata Allah, ulaika ashabun nar, mereka ashabun nar. Tentunya mendapatkan sebaliknya, akan selalu dirundung rasa takut, akan selalu diliputi rasa sedih, akan sengsara di akhirat, dan akan sesat di dunia. Kalau tidak mengikuti huda. Taib nafyul hazan wal khauf, dinafikan oleh Allah rasa sedih dan rasa takut. Apa bedanya? Al farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya adalah
annal makruh in kana qad madha ahdatsal hazan, yang tidak disukai kalau sudah lewat akan berbuah kesedihan. Sedangkan al-makruh in kana muntaziran, kalau dikhawatirkan datang, muntaziran ditunggu, maka ahdatsal khauf, akan melahirkan rasa takut. Perhatikan itu perbedaan antara keduanya. Yang namanya makruh adalah perkara yang tidak disukai. Kalau perkara yang tidak disukai sudah lewat, apa yang tersisa? Kesedihan. Kenapa aku begini, kenapa aku begitu, sedih. Karena sesuatu yang jelek sudah terjadi. Maka yang tersisa sedih. Baik. Tetapi kalau sesuatu yang makruh, yang jelek, yang tidak disukai adalah di depan, belum datang, tetapi yakin akan datang, ini kejelekan akan datang, melahirkan rasa takut. Baik, sekarang kita kembalikan kepada apa yang Allah katakan. Orang yang beriman dan mengikuti huda, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan ada rasa takut terhadap apa yang akan datang dan tidak sedih pada apa yang telah lewat. Kenapa? Karena dia mengikuti hidayah. Tidak ada penyesalan. Apa yang saya lakukan semuanya dalam keadaan sesuai dengan hidayah, maka dia menjadi orang yang memiliki jiwa yang tenang, tenteram. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Ketika diwafatkan dengan tenteram, dengan tenang, tidak khawatir. Kenapa? Karena dia sudah yakin, aku berjalan di atas ilmu, di atas huda, di atas hidayah, di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Begitu di kuburnya juga demikian, tenang, tenteram. Ketika menghadapi hisab juga tidak takut. Apakah aku akan begini, aku tidak. Subhanallah. Ini adalah mereka yang dalam keadaan mukmin, dalam keadaan dia mengikuti hidayah, mengikuti bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dalam kitab-kitabnya dan Allah turunkan melalui lisan para rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka malaikat ketika mencabut nyawanya orang beriman akan menyatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan dan diridhai. Dengan keridhaan dan diridhai. Radiyatan mardiyah. Berbeda dengan mereka yang sebaliknya, yang kafir menentang hidayah, yang kadzabu, yang mendustakan hidayah, menentang Quran wa sunnah, menentang para rasul, menentang kitab-kitab yang Allah turunkan. Maka selalu dalam keadaan gelisah. Jiwanya jiwa yang tidak tenang, tidak tenteram, yang selalu dalam keadaan gelisah. Apalagi ketika akan diwafatkan. Sangat takutnya. Dan dia tidak mau mati, menolak. Maka dipaksa oleh malaikat-malaikat tadi. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat akan memukul wajah dan memukul punggungnya, memaksa dia harus keluar. Kenapa gak mau keluar? Takut. Hati kecilnya tahu bahwa aku menentang hidayah. Hati kecilnya sadar bahwa dia menentang kebenaran. Yahud, walaupun di mulutnya menyatakan dengan ucapan-ucapan kami ahlul jannah, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Enggak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Ini mereka mengaku-ngaku ahli surga. Atau mengaku-ngaku nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Masya Allah. Baik. Allah katakan fatamannaul mauta in kuntum sadiqin. Silahkan, kalau kalian memang benar ahlul jannah, kalian memang benar diridhoi oleh Allah, kalian memang benar orang-orang yang merupakan kekasih-kekasih Allah, fatamannaul maut, berharaplah mati. In kuntum sadiqin, kalau kalian memang sadiqin, maka Allah katakan wala yatamannaul maut, mereka tidak akan berharap mati abadan. Kenapa tidak berharap mati? Bima kasabat aidihim,
Karena apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Mereka merusak agama Allah. Mereka merubah Taurat. Mereka menambah, mengurangi. Mereka mengganti. Mereka mendustakan. Mereka mentakwilkan ke sana kemari. Baik. Maka mereka walayyatamannahu abadan. Mereka enggak akan mengharap mati selama-lamanya. Bima kasabat aydihim. Karena apa yang mereka lakukan. Takut. Adapun mereka para ahlul iman, mereka berharap kematian, tetapi bukan bunuh diri. Dengan apa? Mereka tidak takut, tidak khawatir untuk berjihad fisabilillah dan berharap syahadah, berharap syahid, berharap kematian yang mulia. Ya Rasulullah, aku bukan meminta ini ketika dibagi pambasan perang. Ada seorang tukang kayu, ini bagianmu, bagianku, bagian apa? Ini bagian pembahasan perang, hakmu. Ya Rasulullah, aku berjihad karena aku menginginkan adanya panah yang mengenai pelipisku ini dan kemudian aku masuk surga. Maka dikatakan siapa yang berharap syahid, Allah akan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh Allah akan mengabulkannya, kata Nabi. Dan subhanallah begitu perang berkecamuk kembali, persis dia terkena di pelipisnya panah dan dia terbunuh syahid radhiyallahu taala anhu. Demikian pula seorang sahabat yang ketika terkena panah atau tombak dan dia merasakan mati, kalimatnya fuztu wa rabbil ka'bah. Apa kalimatnya? Fuztu wa rabbil ka'bah, aku menang demi rabbil ka'bah, aku menang. Senang dia, mati senang. Fuztu wa rabbil ka'bah. Sebaliknya, para qurra, para penghafal Al-Quran, para pengajar Al-Quran yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dibantai mereka, tersisa satu, dibantai oleh musuh, oleh kufar. Maka yang satu itu menangis. Mereka bertanya, kenapa engkau menangis? Dikira takut. Justru sebaliknya dia jawab, sungguh demi Allah, kenapa kalian enggak memberikan kepadaku seperti apa yang kau berikan pada mereka? Kenapa aku enggak dibunuh seperti mereka? Subhanallah. Menangis karena iri dengan sahabat-sahabat yang sudah menjadi syuhada. Ini mu'minun, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan mereka awliya Allah, wali-wali Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah enggak ada rasa takut pada mereka dan enggak ada rasa sedih. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah dhalal dan syaqa. La yadhillu wa la yashqa. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, fanafahuma an man ittaba'a hudahu. Allah nafikan kesedihan dan ketakutan atau rasa takut dan rasa sedih bagi mereka yang mengikuti hidayah. Wa idan tafaya hasala didduhuma. Kalau sudah hilang rasa takut dan rasa sedih, maka mereka akan mendapatkan yang sebaliknya. Apa yang sebaliknya? Rasa tenang, rasa tentram, rasa bahagia. Yang itu tidak bisa dibeli dengan harta. Banyak orang yang kaya raya dalam keadaan hatinya sempit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan gelisah, berakhir dengan bunuh diri. Padahal kaya. Tetapi mukmin hatinya tenang, tentram dan bahagia, walaupun dia pas-pasan dalam kehidupan dunianya atau bahkan kekurangan dalam kehidupan dunianya. Wa huwa al-amnu tam. Lawan dari rasa takut dan rasa sedih adalah keamanan yang sempurna, ketenangan yang sempurna. Wa kadzalika nafyu dhalal wasyaqa. Demikian pula yang Allah janjikan untuk mereka yang mengikuti hidayah, tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Jadi dinafikan pula dari mereka-mereka yang mengikuti hidayah. Wa idzan tafaya thabata didduhuma. Kalau sudah bersih, dijamin oleh Allah tidak akan sesat, dijamin oleh Allah enggak akan sengsara, maka akan mendapatkan yang sebaliknya. Apa sebaliknya dhalal?
hidayah, terbimbing. Apa kebalikannya syaqa? As-sa'adah, kebahagiaan. Faman ittaba'a hudahu hasala lahu al-amnu at-tam was-sa'adah at-tam ad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah. Berarti siapa yang mengikuti hidayah, Allah jamin 4 perkara. Allah akan berikan kepadanya keamanan yang sempurna, kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Karena seorang yang tenang karena 2 hal. Karena yang lalu dan karena yang akan datang. Yang lalu di dunia dia sudah kerjakan perintah-perintahnya, dia sudah jauhi larangan-larangan Allah. Maka ketika menghadap Allah tidak sedih, tidak ragu, tenang. Kenapa? Aku sudah kerjakan perintah-perintahnya. Aku sudah jauhi larangan-larangannya. Dan juga ketenangan tadi akan didapat pada apa yang akan datang. Malaikat yang mencabutnya akan memberikan kabar gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah dengan surga yang Allah telah janjikan untuk kalian. Maka apa yang telah lalu kamu sudah kerjakan sehingga tenang. Apa yang akan datang sudah diberitakan. Engkau akan mendapatkan jannah dan engkau radiyatan mardiyah. Maka tenang, kesempurnaan, ketenangan atau ketentraman yang sempurna. Demikian pula kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki akan didapat di dunia dan di akhirat. Ukhrawiyah dan dunyawiyah. Wa antafa anhu kulla makruhin, dan akan bersih dari dia, dari orang yang beriman yang mengikuti hidayah, akan bersih dari segala kejelekan. Dalam bentuk rasa takut hilang, ataupun bentuk kesedihan hilang, kesesatan hilang, kesengsaraan hilang. Fahasala lahu al-marghub, maka akan didapat baginya apa yang diharapkannya. Wandafa anhul marhub, dan akan hilang daripadanya apa yang ditakutinya. Yang diharapkannya didapat dan yang ditakuti selamat. Wa hadha aqsu man lam yattabi' hudah, dan ini berlawanan dengan yang tidak mengikuti hidayah. Fakafara bihi, yang kufur kepada hidayah, yang enggak percaya dengan ayat dan hadis, yang enggak percaya dengan qala Allah wa qala Rasul. Wa kadzdzaba bi ayatihi, yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan mendapat sebaliknya. Maka Allah katakan, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Adapun mereka yang kafir, yang mendustakan, maka bagi mereka neraka, atau mereka adalah penduduk neraka. Ay mulazimuna laha, ashabun nar maknanya orang yang terus menerus di dalam neraka. Mulazamatus sahib li sahibihi disebutkan dengan kalimat ashab yang maknanya sahib atau jamaknya sahib, karena mereka terus di neraka seperti selalu bersamanya sahib dengan sahib, teman dengan teman selalu bersama. Demikian pula penduduk neraka dengan neraka. Mereka ashabun nar, sahabat-sahabatnya neraka yang selalu bersama neraka. Wal gharim li gharimihi, seperti gharim li gharimihi, akan selalu bersama. Hum fiha khalidun, dan mereka akan terus kekal di dalamnya. La yakhrujuna minha, enggak akan keluar daripadanya. Wa la yufattaru anhumul adab, dan enggak pernah berhenti dari adab. Enggak ada kosong, enggak ada istirahat, enggak ada libur, enggak ada berhenti, enggak ada. Yufattar dari kata fatrah. Fatrah itu kekosongan. Enggak ada kekosongan. Terus bersambung dan tidak akan berhenti. Fala yukhaffafu anhumul adabu, tidak akan diringankan adab. Akan diadab terus menerus. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong selama-lamanya.
Wa fi hadhil ayat wa ma ashbahaha inqisamul khalqi minal jinni wal ins. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semirip dengan ini disebutkan dari dapat faedah inqisamul khalqi, bahwa makhluk-makhluk yang diberi beban ibadah, yang disuruh oleh Allah untuk mengikuti hidayah, ada dua, al-jin wal ins, dari jenis jin dan jenis manusia. Karena tadi yang disuruh turun adalah Adam dan Hawa dan juga iblis dan yang bersamanya dan anak turunannya. Maka dikatakan nanti akan datang pada kalian huda, maka siapa yang mengikuti hidayah akan mendapatkan ini dan ini dan ini. Dan siapa yang tidak mengikutinya maka dia akan menjadi ashabun nar. Kepada siapa ini khitab? Al-khitab lit-thaqalaini. Pembicaraan ini untuk dua makhluk yang dijuluki dengan as-thaqalain. Dua makhluk yang berat, yaitu yang mendapatkan perintah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Maka siapa yang mengikutinya dia mendapatkan kebahagiaan, siapa yang tidak mengikutinya dia mendapatkan kesengsaraan. Ila ahli sa'adah wa ahli syaqawah, bahwa dua golongan dari manusia dan jin pasti akan terbagi menjadi dua golongan. Manusia ada dua golongan, jin ada dua golongan, ahli sa'adah dan ahli syaqawah. Golongan yang akan berbahagia dan golongan yang akan sengsara. Siapa golongan yang berbahagia? Famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti hidayah Allah. Siapa yang akan sengsara? Walladzina kafaru wa kadzabu, yang kufur dan mendustakan hidayah. Wa fiha sifatul fariqaini, dan juga digambarkan dalam ayat-ayat ini tentang sifat-sifat dua golongan tadi. Ahlu sa'adah seperti apa sifat-sifatnya? Ahlu syaqawah seperti apa sifat-sifatnya? Ahlu sa'adah golongan yang berbahagia, bagaimana jalannya? Dan orang yang sengsara, bagaimana jalannya? Digambarkan dalam ayat ini. Qala, dikatakan wa annal jinna kal insi, dan juga faedah penting lagi bahwa manusia sama dengan jin, jin juga sama dengan manusia, bahwa mereka akan mendapatkan pahala ketika mentaatinya dan mereka akan mendapatkan azab ketika mereka menentangnya. Kama annahum mislahum fil amri wan nahi, sebagaimana mereka pun sama dengan manusia dalam perintah dan larangan. Diperintahkan untuk salat, jin pun diperintahkan untuk salat. Dilarang untuk kufur, syirik, beribadah pada selain Allah, maka jin pun sama, dilarang untuk beribadah kepada selain Allah. Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja. Demikian pula jin diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain. Sama dalam masalah pahala dan balasan, demikian pula sama dalam masalah perintah dan larangan. Hanya saja dunia mereka berbeda, bukan di dunia kita. Alam mereka berbeda dan tidak diperintahkan kita untuk mencari-carinya atau untuk menghubunginya atau untuk berupaya bekerja sama dengan jin, dilarang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada rijalun minal insi, ada beberapa sosok dari manusia meminta bantuan kepada beberapa sosok dari jin, fazaduhum rahaqa, menambah mereka rahaq, menambah mereka dosa, menambah mereka melampaui batas, menambah mereka sombong. Ini tafsir-tafsir ini saling menjelaskan. Yang dari manusia meminta bantuan pada jin menjadi dosa, sedangkan jin yang diminta pertolongan menjadi sombong, merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi, merasa begini, merasa begitu, sehingga menjadi taghut, ingin disembah. Maka dilarang, jangan kerjasama dengan jin. Bagaimana kalau kita ta'awun syar'i? Katanya ta'awun syar'i, kita berjihad fisabilillah, mereka yang beriman juga berjihad fisabilillah, maka kita kerjasama.
saya akan serang dari sini, maka kalian jin-jin kerang dari sini. Maka mengerahkan batalion jin. Sebagaimana kata haula'is sufiyah. Pertanyaannya satu saja. Apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan kerjasama seperti itu dengan jin? Tidak, selesai. Mereka di alamnya, kita di alamnya. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, yang diperintahkan adalah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian bekerja sama. Wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, wahai ahlus sunnah, wahai mereka-mereka yang mengikuti hidayah, kalian saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling dukung-mendukung untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma syara'a ta'ala yudakkir bani Israil ni'amahu 'alaihim wa ihsanihi faqala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk pada pembahasan berikutnya, mengingatkan kepada Bani Israel tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah pernah berikan pada mereka, tentang ihsan, kebaikan-kebaikan Allah yang pernah Allah berikan pada mereka. Maka Allah berfirman, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kata Allah, wahai Bani Israel, sebutlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan tepatilah janjiku. Ini janji kalian kepadaku. Aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Penuhi janji kalian kepadaku, maka aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hendaklah kepadakulah hendaklah kalian takut. Setelah diancam secara tersirat, di mana diancam secara tersirat? Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Siapa yang tidak mau beriman dengan hidayah ini, dan siapa yang kufur dengan ayat-ayat kami, maka mereka ashabun nar. Ini secara tersirat ancaman buat mereka, karena dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada Bani Israel yang ada di Madinah. Dibacakan bahwa kalian ini sejak dulu, sejak Adam dan Hawa diturunkan, Allah sudah peringatkan nanti akan datang hidayah. Kalau datang hidayah, ikutilah. Kalau tidak, kalian menjadi ashabun nar. Kurang lebih seperti itu ancamannya. Maka dikatakan pada ayat berikutnya, maka wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Di sini ada satu satu perkara yang sangat lembut sekali. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Disebutkan dengan kalimat Bani Israel. Tidak menyatakan wahai ma'syarul Yahud, tidak begitu. Tapi Allah katakan wahai Bani Israel. Israel adalah nama Ya'qub alaihi salam. Ya'qub seorang nabi yang saleh, yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya kata Ibnu Katsir, di sini ada sirrun latif. Ada rahasia yang sangat lembut bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat Bani Israel, yakni dengan makna wahai turunan nabi yang lembut, nabi yang karim, nabi yang mulia, hendaklah kalian seperti Ya'qub. Wahai turunan Nabi Ya'qub yang mulia. Panggilan yang sangat bagus. Panggilan yang mengundang mereka untuk taat. Panggilan yang mengajak mereka untuk ikut. Dicontohkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa panggilan itu sama dengan panggilan wahai anak orang dermawan, sedekahlah. Begitu. Dipuji bahwa bapakmu dulu dermawan. Hendaklah engkau banyak sedekah. Wahai anak orang dermawan, sedekahlah. Atau kalau dia turunan pemberani dikatakan wahai anak turunan para pemberani, berangkatlah berjihad fisabilillah. Seperti itu kurang lebih. Yani wahai Bani Israel, wahai turunan Nabi Ya'qub, wahai anak turunan orang mulia Nabi Ya'qub, ikutilah hidayah sebagaimana Nabi Ya'qub mengikuti hidayah, mengikuti ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-murad bi Israel
Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yang dibawakan dengan Israel adalah Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam. Wal khitabu ma'a firaq Bani Israel. Sedangkan pembicaraan ini diarahkan kepada firqah dari kalangan Bani Israel. Bani Israel di sekitar Madinah banyak. Ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada mereka Banu Khaybar, ada juga yang lainnya, Bani Nadir dan lain-lain. Alladzina bil Madinah, yang ada di Madinah, wa ma haulaha, dan yang ada di sekitar Madinah. Wa yadkhul fihim man ata min ba'dihim, dan termasuk juga Yahudi-Yahudi yang datang setelahnya di zaman-zaman berikutnya. Maka termasuk pula Yahudi hari ini. Wahai anak turunan Nabi Ya'qub, itu maknanya. Wahai Yahudi, kalian itu turunan Nabi Ya'qub, seorang Nabi yang mulia. Jadilah kalian seperti Nabi Ya'qub, mengikuti hidayah, mengikuti bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Udhkur ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kalimat udhkuru saya terjemahkan tadi, sebutkanlah. Karena udhkur mana sebutkanlah. Tetapi penyebutan itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan. Kalau menyebut di hati berarti mengingat. Sehingga terjemahannya di banyak terjemahan-terjemahan, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Betul, tidak salah. Tetapi hanya dalam hati. Iya kan, kalau mengingat hanya dalam hati. Tetapi kalau udhkuru, sebutlah. Dua, sebutlah dalam hatimu bahwa ini nikmat Allah, artinya mengingat. Sebutlah di lidahmu sebagai syukran, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, nikmat Allah sangat banyak kepada kami. Maka kalimat udhkuru maknanya adalah sebutlah nikmat Allah yang pernah Allah berikan pada kalian. Sebut dalam hatimu, yani ingat-ingat di hatimu, dan sebut di lidahmu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan itu. Dan juga uzkuru bijawarihikum, sebut pula dengan anggota badan kalian, yakni dengan mengikutinya, dengan mempraktekannya, dengan menerapkannya. Baik, apa yang dimaksud dengan nikmat-nikmat? Qala, dikatakan dalam beberapa riwayat, kata Abu Aliyah rahimahullah, bahwa ni'matuhu an ja'ala minhumul anbiya war rusul. Di antara nikmat yang Allah berikan pada mereka Bani Israel adalah diutusnya para rasul dari kalangan mereka. Masya Allah, para anbiya hampir semuanya dari kalangan Bani Israel. Dan juga diturunkannya kepada mereka kitab-kitab, sebagaimana dikatakan oleh Musa alaihi salam, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Lihat, ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi udhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id ja'ala fikum anbiya'a, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Allah menjadikan nabi-nabi dari kalangan kalian. Artinya ushkurullah, bersyukurlah kepada Allah. Diingat dan disyukuri. Diingat dalam hatinya dan disyukuri di lidahnya, dan juga diyakini bahwa itu nikmat dari Allah. Dan di antara bentuk syukurnya adalah mengikuti ajaran para anbiya, mengikuti ilmu yang dibawa oleh para anbiya. Dan di antara berita yang diberitakan oleh para nabi adalah akan datangnya seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad, yang juluki Al-Mahi, dan sekian julukan-julukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau kalian syukur bahwa dari antara kalian dari Bani Israel banyak nabi-nabi,
maka ikutilah bimbingan mereka. Dan mereka semua sudah membimbingkan akan datangnya seorang nabi terakhir, dan ikutilah dia. Kenapa kalian enggak syukuri? Kenapa kalian enggak ikuti? Demikian ikhwan fillah a'azakumullah ringkasnya. Masih ada lagi beberapa faedah-faedah yang akan kita bahas pada kajian mendatang biidznillah taala. Wa nasallahu taufiq wal afiyah wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.